Selamat datang pada video kita yang ketiga untuk seri tutorial shader pada Unity. Dan pada tutorial ini kita akan belajar bagaimana mengirimkan properti-properti baru ke shader kita dan bagaimana melakukan animasi dengan menggunakan kurva sinus untuk menganimasikan perubahan warna. Oke, jadi kita akan melanjutkan project kita di mana kita akan memanipulasi material kita dari C# ya. Jadi kita akan belajar bagaimana berkomunikasi dengan material kita, dengan shader kita dari kode C#. Jadi saya rasa untuk tutorial kali ini cukup sederhana ya. Saya mau buat kita ada sebuah objek, mungkin kita ganti dengan sphere kali ya, supaya lebih menarik gitu ya. Dimana sphere ini warnanya biru atau hijau ya, terserah mau yang mana. Hijau aja kali ya supaya enak. Malas ngapus ya. Kemudian kita bisa ganti material ya. Ketika hijau ini mungkin ada HP-nya gitu ya, HP-nya masih di atas 50, dia akan warna hijau konstan gitu ya. Tapi kalau misalnya HP-nya di bawah atau sama dengan 50 ya, dia akan tukar antara hijau atau merah. Dan kalau nanti tutorialnya berjalan dengan lancar dan tidak terlalu lama, kita akan coba mengubah kecepatannya ya. Jadi interpolasi antara hijau dan merahnya ini akan berubah sesuai dengan tingkat HP-nya ini. Ya. Saya rasa konsepnya sangat sederhana sekali, tapi yang menarik adalah kita bisa bertukar shader dari C# kita. Oke. Ups, sorry, maaf sebentar. Ya, ada tombol-tombol baru di tablet saya yang saya masih belum begitu mengerti. Ya, harusnya nggak ada masalah. Ya, jadi saya ubah jadi itu dulu ya, jadi sphere ya. Kenapa? Lebih keren kali ya. Oh, hold on, ada apa? Ini mungkin karena pen tabletnya ini yang bermasalah ini. Oh, tidak. Tidak. Maaf. Ini ternyata mouse saya sudah lowbat dan dia protes. Kita cas dulu. Oke. Ya. Jadi kita ubah jadi sphere aja ya. Kita bikin satu sphere baru di sini. Kayaknya cube-nya nggak usah. Dan kita bikin material baru aja. Tapi sebelum kita membuat material baru, kita coba tambahkan satu itu ya, satu script. Namanya adalah my material manager. Dan fungsi script ini adalah untuk mengatur material mana yang akan saya gunakan berdasarkan kondisi dari karakternya. Tapi untuk sekarang ini kita akan coba yang sederhana aja dulu ya. Jadi saya punya dua buah material, public material, normal material, dan satu lagi public material, mungkin namanya warning material. Ya, warning bahwa ada masalah di karakternya gitu ya. Nah, jadi karena dia public, dia akan muncul di sphere itu. Jadi kalau misalnya, ya ini sekalian belajar Unity juga ya. Kalau misalnya kita mau menambahkan satu script pada objek kita di sini, kita tinggal drag and drop aja kemari, dan dia akan menambahkan properti kita. Dan ketika ada variabel public ya, kita buat di scriptnya, dia akan muncul di sini di propertinya ya. Jadi kita bisa masukkan material kita ya. Jadi untuk material yang pertama saya bikin material aja dulu. Kenapa itu ya? Dikit-dikit error ya. Normal material ya. Saya bikin normal material. Saya bikin warnanya hijau ya. Mungkin kodenya ini harus saya hafal kali ya. Jadi kalau misalnya hijau, coba 22FF22 gitu ya, supaya bagus. 22FF22 gampang hafalnya. Oh sorry, nggak kelihatan ya. Sorry. Saya geser dikit kemarin. Ya, karena saya pakai ultra wide nih, jadi gambarnya agak potong sedikit. Ya, jadi 22F22 nih. Oke. Kemudian saya bikin di sini material yang lain.
namanya itu adalah warning material. Nah, warning material ini yang saya belum bisa set dia. Kenapa? Karena dia harusnya ada 2 warna gitu. Ya, tapi untuk sementara nggak apa-apa, saya masukkan di sphere ini normal materialnya yang ini dan warning materialnya yang ini. Oke. By default dia tidak akan pakai yang mana-mana. Kenapa? Karena kita belum set material defaultnya itu di sini gitu. Ya, kita bisa drag langsung kemari, tapi sekalian kita belajar bagaimana meng-assign material di Unity via scriptingnya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat bersama-sama, properti material ini itu berada di bawah komponen mesh renderer. Ya, jadi namanya komponennya, ada komponen sphere-nya, objek sphere-nya itu, ada mesh renderer, dia yang menggambar mesh-nya, fungsinya merender ya. Kemudian ada collider, dia untuk masalah tabrakan dengan objek lain atau enggak gitu. Jadi ada beberapa komponen. Ini adalah komponen yang kita tambahkan tadi, My Material Manager ya. Dan ini yang default material mungkin ya. Dan kalau misalnya kita mau tambahin komponen lagi, kita bisa pilih dari sini. Tapi untuk sekarang kita nggak usah tambahin komponen yang lain. Oke. Nah, jadi materialnya itu masih belum ada di sini ya, default material. Ini default materialnya. Kita mau set normal material tapi kita setnya via kode aja ya. Jadi saya masuk ke material manager ya. Nah, karena saya mau mengubah materialnya si sphere ini, dia berada di bawah komponen mesh renderer. Jadi saya harus ambil dulu mesh renderernya ya. Jadi ada baiknya kalau saya bikin variabel di sini private mesh renderer ya. Kemudian saya bilang kalau kenapa dia terlalu kesana ya? Renderer sama dengan untuk mengambil komponennya itu ada sintaks get komponen namanya. Ini saya kebetulan pakai IntelliSense yang lumayan canggih. Ya sebenarnya IntelliSense ini canggih ya, mungkin udah inject Copilot kali ya, saya nggak tahu. Jadi dia sudah langsung tahu kalau saya ingin menginisialisasi komponen. Jadi saya ketik aja lah ya, get komponen ya. Terus saya bilang komponen apa tipe yang mau diambil, mesh renderer. Kemudian saya bikin buka kurung tutup kurung ya, karena dia adalah fungsi di sini. Oke. Cukup sederhana. Nah, sekarang kita sudah dapat renderernya. Kita asumsikan bahwa renderernya selalu ada, walaupun belum tentu ada, ya. Harusnya pakai if else best practice-nya, tapi supaya hemat gak usah pakai if else, ya, karena selalu ada. Kita jamin ada gitu ya. Jadi saya bikin di sini renderer dot material. Saya bikin normal material. Ya, dan kalau kita lihat di codingannya, kita jalankan. Oh, sebentar, di sphere-nya sudah ya, material manajernya. Oke, kita jalankan dan begitu di start dia akan langsung berubah menjadi normal material yang warna hijau ini. Oke, nah warning materialnya kita belum bikin apa-apa. Kenapa? Karena kita mau bikin shadernya. Ya, jadi saya bikin create shader, saya bikin standar surface shader aja, nggak aneh-aneh. Jadi saya bikin sini warning shader. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di diagram kita ini, berarti kita butuh 2 warna ya. Satu warna warna yang normalnya dan satu warna yang merahnya. Ya. Jadi di propertiesnya saya rasa nggak perlu albedo submos metallic ini nggak perlu ya. Main text perlu nggak ya? Mungkin perlu ya main text untuk tahu koordinatnya ya. Ya, UV main text kayaknya perlu nggak ya? Perlu kayaknya ya. Tapi yang saya mau tahu di sini adalah normal color dan warning color. Jadi saya butuh 2 parameter, normal color sama warning color. Ya, di sini namanya normal color, warning color. Ya, sini tipenya adalah color. Kemudian saya bikin defaultnya dia warna merah kali ya. Ya sebenarnya ini bakal kita ubah sih, tapi nggak apa-apa. Ini defaultnya warna hijau kali ya, walaupun hijaunya tadi salah gitu ya, karena hijaunya kan bukan 010 ya, tapi kita tetap aja bikin warna merah dan warna hijau. Ya,
Ini kita nggak perlu, glossiness dan metallic nggak perlu, tapi kita masih perlu tambahkan satu properti lain. Fix for tadi apa tadi, normal color sama warning color ya. Warning color yang nanti akan kita interpolasi. Ini juga kita hapus saja, nggak ada gunanya, metallic and smoothness ya. Jadi saya cuman punya albedo saja. Ini akan kita ubah nanti, dan alfanya 1 ya kayaknya, nggak ada pengaruh. Oke, kita coba lihat di property shader kita. Nah, ini kayaknya ada masalah nih. Iya, karena color belum, ini harus di spasi ya. Karena color kita set di sini. Nah, ini dia. Ini dia masalah. Kita asumsikan aja dulu normal color gitu. Oke, kita lihat di shadernya kalau kita inject ke warning parameternya. Nah, jadi ada normal color sama warning color. Udah dapat ya merahnya ya. Tapi tadi kalau kita lihat kodenya ini ya, itu adalah 22FF22, berarti kita bikin warning colornya juga itu ya, 22FF22 gitu. Kayaknya rednya juga kita bikin seperti itulah supaya standar ya, FF2222 gitu ya, supaya nggak jauh-jauh kali. Oke, jadi dia ada normal color dan ada warning colornya. Oke, nah apa yang mau kita lakukan dengan normal color sama warning colornya? Jadi kita mau melakukan apa yang disebut dengan interpolasi ya. Ketika kita mau mengubah sebuah nilai ya, dan nilainya itu berada, ini saya extend aja ini yang gambar ini ya, antara dua buah titik. Ini adalah warna hijaunya ya, kemudian kita interpolasi dia, ini interpolasinya, kita ambil garis, ini warna merahnya. Nah, jadi apa yang mau saya lakukan, saya mau warna hijaunya ini berubah ke merah, merah ini berubah hijau, hijau merah, tapi dia nggak smooth dia ya, bukan hijau merah, hijau merah, hijau dikit agak merah gitu, jadi agak smooth dia itunya. Nah, gimana cara kita manipulasinya? Itu dengan proses yang disebut dengan interpolasi. Interpolasi itu adalah kita mengambil sebuah nilai di tengah-tengah ini ya, dan nilai ini akan berjalan sesuai dengan waktu tentunya ya. Dan kita bisa lihat kalau misalnya komponen ini adalah misalnya semua komponennya ini adalah 1 ya. Ini adalah 1, misal kita bilang 1, bolehlah 1 gitu ya. Maka komponen ini itu adalah 1 dikurang A. Gitu. Oh sorry. Salah. Sebentar, saya kontrol set dulu. Kalau misalnya komponen ini adalah A, ya, berarti komponen ini adalah 1 dikurang A. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menghitung nilai di sini, ya, nilai yang di tengah-tengah ini, ya, itu adalah kita ambil titik awalnya. Misalnya titik awalnya adalah si hijau ini, ya, bilanglah G. Maka kalau misalnya ini kita bilang adalah titik C ya, dan ini adalah titik R, maka C itu sama dengan A dikali dengan G ya, A dikali dengan G. Sebentar, coba saya agak bingung nih. Sebentar ya. Oke. Jadi ada kesalahan sedikit tadi ya. Nah, jadi saya hapus tadi. Jadi rumusnya yang benar itu adalah C sama dengan titik awalnya, berarti dalam konteks ini kita adalah G, kemudian ditambah koefisien sejauh mana dia sudah bergerak A, dikali selisihnya antara R dengan G ini. Jadi dikali R dikurang G. Seperti inilah dia koefisiennya antara ini. Jadi kita harus tahu dulu jarak antara R sama G ini berapa gitu. Ya. Kemudian kita kalikan dengan koefisiennya. Nah, karena ya jadi ini kayak sirine polisi kali ya, hijau. Ya, tapi kalau misalnya polisi apa ya? Berubah warnanya mungkin karena muter ya. Kalau ini kan kita memang berubah warnanya ya, karena dia misalnya saya mau berubah dari ini dalam 0,5 detik gitu ya. Berarti posisi A-nya ini akan terus naik, dan ketika dia sampai 0,5 detik dia warna merah.
gitu. Dan ketika dia sudah mencapai warna merah 0,5 detik berikutnya dia akan turun ya. Jadi hijau merah hijau merah hijau merah, dan dia itu berinterpolasi, dia smooth dia pergeserannya. Oke. Nah, proses interpolasi ini emang agak sedikit kompleks ya. Jadi kalau kita hitung manual ya sebenarnya bisa-bisa aja, nggak masalah sih gitu. Tapi di CG itu sudah ada fungsi lerp. Lerp ini fungsi yang sangat umum ditemukan ya di komputer grafik dan lainnya mungkin ya. Itu kepanjangannya adalah linear interpolation gitu ya. Jadi kita masukkan eh, tujuannya mana, akhirnya apa, dan ini adalah koefisien A-nya itu yang mau kita buat. Jadi ini akan sangat mempermudah perhitungan kita ya, dimana kita hanya memanipulasi W-nya aja. W-nya itu harus naik turun gitu. Kita tinggal bikin W-nya naik turun, dan si fungsi lerp ini akan mengembalikan warna yang kita inginkan gitu ya. Jadi coba kita lihat di shadernya. Di sini kita bikin bahwa colornya itu adalah RGB. Jadi kita bisa pakai fungsi lerp ya. Untuk mungkin sebagai demo kita bisa bikin di sini ya. Kita bisa bikin tes coef ya, untuk tes koefisien aja. Tes koefisien gimana ya? Saya juga nggak tahu gimana tulisannya koefisien. Di sini saya bikin sebentar. Saya bikin float aja di sini ya, float. Ya, float ya. Kayaknya float sih. Bikin nilainya 1,0 aja ya, nggak usah ada f. Oke. Dan di sini saya bikin albedonya adalah lerp ya. Saya bikin dia pertama itu normal color, kemudian keduanya adalah warning color, dan sorry, belum dibikin ya tes koefisiennya di sini ya. Jadi saya tambahkan di sini flow tes koefisien ya. Kemudian saya masukkan di sini tes koefisien. Oke. Jadi untuk ngetes saja berhasil atau enggak. Oke, kita balik lagi kemari. Ada error dia. Coba kita lihat apa errornya. Line 9. Coba kita lihat. Di line 9 ada apa? Ada ini. Tidak ada titik koma. Ya, untuk set properties tidak perlu titik koma. Oke. Supaya saya gampang tes variabelnya, mungkin di materialnya itu saya langsung aja pakai warning material, jangan normal material ya. Kita coba jalankan, dan ketika di start ya, karena ini saya bikin tes koefisiennya itu langsung langsung 1, jadi dia itu ya langsung bikin warna merah. Iya, salah ini. Apa ya, bisa itu dia bisa berubah ya antara hijau merah, tapi dia nggak 0 sampai 1 di sini ya. Harusnya range mungkin ya, bukan float kali ya. Coba kita tanya Uncle GPT aja. Saya itu tadi sebenarnya bukan Uncle GPT nih. Yo Uncle GPT, how to define range float value as unity property shader property. Ya, kalau float dia langsung angka ya. Nah, pakai range dia kan. Nah, range. Ya benar. Dari berapa ke berapa. Jadi saya bikin di sini di shadernya itu jangan float tapi range dari 0,0 sampai 1,0, dan di awal dia define-nya Oke. Ya. Hijau merah. Tentunya ini sangat sederhana sekali ya. Jadi kita mau bikin dia otomatis hijau merahnya itu ya. Gimana caranya? Kita pakai tutorial kita yang terakhir itu kita sudah menggunakan time ya. Mana dia? Nggak muncul. Nah, ini my first shader ya. Kita sudah menggunakan time di sini ya. Ini. Jadi kita akan pakai lagi menggunakan time-nya. Mungkin saya tambahkan satu variabel di sini untuk mempermudah shader saya. Saya bikin di sini delta time
ya. Delta time, ini range juga, range saya bikin 0,0, 1,0 dan defaultnya itu adalah 1,0. Delta time ini berapa? Jadi untuk menentukan berapa detik dia dari sini sampai sini itu berapa detik. Jadi kalau 1 saya bikin berarti dari hijau ke merah 1 detik, dari merah ke hijau 1 detik juga. Ya. Oh sebentar, ini benar kan? Iya benar. Ya, jadi kalau kita lihat di material di spare ini dia sudah ada delta time-nya juga. Ya. Lalu sama seperti tutorial sebelumnya, saya rasa ini kita copy aja nih ya. Saya akan panggil delta time-nya, kemudian saya akan ambil current position-nya. Itu adalah koefisien kita sekarang gitu ya. Jadi current coef ya. Jadi mungkin kita nggak pakai tes coef lagi ini ya. Current coef-nya inilah yang mau kita set. Oke, jadi saya ambil delta time-nya, saya ambil current coefficient-nya dengan time Y dibagi delta time, dimodkan dengan delta time, baru dibagi dengan delta time. Kalau bingung kenapa perhitungannya seperti ini, silakan balik ke tutorial sebelumnya. Ini kebetulan delta time-nya sudah saya set 2,0, tapi seharusnya saya bisa ambil dari sini aja. Ya, jadi saya ambil float delta time. Kenapa dia floatnya sendiri gitu? Ya, jadi sini saya bikin delta time. Oke, kita lihat apakah berhasil. Ya, berhasil ya. Nah, tapi ada yang aneh nih. Anehnya di mana? Ketika dia merah, dia balik lagi ke hijau langsung, instan. Dia nggak bounce ini. Kenapa? Karena memang pada tutorial sebelumnya ya, kalau misalnya kita masukkan ini, ketika dia sampai atas dia langsung ke bawah langsung, dia nggak ke atas dulu gitu, dia nggak ke bawah dulu, dia langsung plek ke bawah, dia nggak pelan-pelan ke bawah ya. Jadi mana tadi warning material, my material, sebentar bego saya. Ini ya harusnya ini tidak ada none. Oke. Karena kalau di start dia nanti bakal default material gitu. Up, gitu ya. Jadi gimana cara ngebounce back-nya itu yang akan kita coding sekarang. Nah, tapi tentu challenge-nya itu adalah dari mana dia tahu kalau dia sekarang bergerak dari normal ke warning atau dari warning ke normal gitu. Harus ada trik yang kita lakukan di sini gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah kita bisa tentukan apakah time.y ini ya, tapi dalam bentuk integer tentunya, itu adalah ganjil atau genap gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita bisa bikin seperti ini ya. Float odd even reminder ya. Saya bisa bikin time.y-nya kita mod dengan 2 gitu ya. Atau langsung aja saya bikin di sini ya. If time.y mod 2. Nah, kalau misalnya dia lebih besar dari 1,0, berarti dia adalah angka ganjil ya. Kalau enggak, berarti dia angka genap. Ya, berarti saya bikin o.albedo sama kodenya seperti ini. Ya. Tapi dia lerp dari warning color ke normal color gitu. Ya. Saya nggak tahu nih mau kerja atau enggak. Kita tes dulu. Ini saya hapus aja dulu. Ya. Jadi time mode 2. Ops, sebentar mau bersin sebentar. Nggak jadi bersin. Kita tes dulu, berhasil atau enggak. Pluk. Berhasil ya. Jadi itu agak error dikit deh. Aneh. Coba kita lihat di mana masalahnya. Jadi sebenarnya ini idenya seperti ini nih. Kalau misalnya saya ambil di whiteboardnya ya. Jadi kalau misalnya time.y itu kan dia gini ya, dia bergerak itu floating point ya.
Jadi kalau misalnya dia dari detik ke 0 sampai detik ke 1, ya, dan itu dimodkan dengan 2, maka hasilnya itu pasti apa? Lebih kecil dari 1 kan? Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya 0 sampai sorry, 1 sampai 2 kita modkan dengan 2, maka hasilnya itu pasti lebih besar dari 1 gitu. Ya. Kalau misalnya dia di atas 2, ya dia balik lagi kemari gitu, balik lagi ke sini. Nah, ini cara yang mudah untuk menentukan dia genap atau ganjil. Kenapa? Karena sebenarnya kalau genap itu kan float ini, bilangan float ini itu kan diintegerkan kan. Diintegerkan dia jadi 0. 0 mod 2 itu kan 0. Ya. Ini juga diintegerkan dari 1. 1 mod 2 itu kan 1 gitu. Ya. Itu juga bisa sebenarnya, tapi kan kita ada extra step. Extra stepnya itu mengubah dari integer ke mengubah dari floating point ke integer gitu. Jadi cara gampangnya gini aja, kita mod aja time-nya itu dengan 2. Kalau misalnya lebih kecil dari 1 berarti dia bilangan genap. Ya. Ya, itu artinya dia kalau di floor dia pasti ketemu 0, ya. Kalau lebih besar dari 1 dia bilangan ganjil. Kalau misalnya di floor dia 1. Tapi coba sebentar, kayaknya ada kesalahan sedikit karena dia tadi agak bounce sedikit deh ya. Merah, hijau, merah. Nah, itu dia agak bounce sedikit dia. Itu. Ketika dia sampai merah dia agak bounce sedikit. Coba saya lihat dulu di mana kira-kira salahnya. Time lebih besar dari 1,0. Oke, kalau lebih kecil atau coba ini ya. Ini yang lebih kecil lebih 1,0 sebenarnya nggak bakal beda sih ya. Nggak bakal beda. Coba kita tes. Ya, dia tetap ada bounce-nya sedikit waktu dia merah ya. Jadi kalau kita perhatikan tuh. Ketika dia merah, tapi enggak kali ya. Gitu kali ya. Saya coba lihat lagi di mana salahnya. Ya. Ya, nanti akan saya coba pelajari lagi, tapi minimal kita sudah dapat smoothness-nya ya, smoothness untuk merah birunya. Oh, saya tahu salahnya di mana. Salahnya itu di sini. Koefisiennya itu adalah 1,0. Ya. Jadi kalau misalnya, tapi benar ya, koefisiennya 1,0. Coba kalau misalnya di sphere-nya berapa koefisiennya? Coba kita lihat di sphere-nya oh, dia belum berubah ya. Saya ada ubah tes koefisiennya nggak di sini? Tes koefisien. Oh, saya masih pakai tes koefisien yang ini ya. Enggak, saya pakai current koefisien. Current koefisiennya ini delta time-nya. Nih delta time. Sorry. Bukan itunya ya, delta time-nya yang saya lihat di sini delta time-nya adalah sebentar. Nggak muncul dia. Di mana saya bikinnya? Oh, sorry. Kok di sininya sih? Di materialnya. Mana dia materialnya? Ini dia. Delta time-nya 1. Benar, harusnya nggak ada masalah ya. Karena delta time itu 1, koefisiennya 1, harusnya nggak ada masalah sih. Sebentar. Oke, ya jadi saya sudah main-main sedikit ya. Kayaknya saya rada ngaco ini, kurang persiapan ya deh. Banyak uji coba tapi salah semua. Ya, jadi cara seperti ini nggak bisa, nggak bagus. Kenapa? Karena di Unity itu ada kita bikin shader kan, jadi kita nggak bisa nyimpan variabel yang tetap kita simpan gitu ya. Dia bakal selalu berubah dia setiap perubahan waktu. Kita nggak ada kayak statik, bukan statik sih namanya, apa ya? Pokoknya variabel yang konstan lah gitu ya, nggak bisa kita simpan seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa simpan tes koefisiennya ini. Sorry, kita nggak bisa tahu current koefisien yang sebelumnya gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya saya gambar sekarang di frame berikutnya
saya mau cari lagi current coefficient itu saya nggak tahu. Jadi saya nggak tahu dia itu gambarnya itu apakah dari normal ke warning atau warning ke normal, saya nggak bisa tahu. Ya, tadi saya mau coba cari pakai even and odd, tapi kayaknya lebih ribet ya, nggak smooth. Ya, dan kalau saya tanya GPT, ya, kayaknya salah satu cara yang mudah itu pakai scene malah, ya, dan menarik juga gitu ya. Memang scene itu sangat useful untuk oscillation gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, sorry, kalau misalnya kita lihat tabel scene itu, kan dia kan seperti ini kan. Walaupun dia koefisiennya tuh nggak lurus dia, ya, nggak yang seperti ini, ya. Kalau tadi kan saya mikirnya seperti ini ya, tapi bisa lah kita pakai scene ini, ya, karena dia lebih smooth dia. Jadi sini kita taruh green, dan di sini kita taruh red, dan kita tetap majukan aja waktunya. Kan time dot d-nya bakal terus maju ya. Jadi nanti kita bakal dapat koefisien antara 0, 1, dan min 1 gitu. Min 1 ya. Dan itu memang sangat bagus di LERP kita ini ya. Jadi kita koefisiennya itu antara satunya itu di normal color, mungkin kita harus normalisasi lagi ya. Kenapa? Karena dari min 1 sampai 1 kan ya. Padahal kita mau sebenarnya dari 0 sampai 1 aja. Kalau LERP ini dia geraknya dari 0 sampai 1 gitu. Saya nggak tahu, nanti kita tes lah apakah bisa dia dari 1 sampai min 1. Toh dia kan bakal balik juga ya kemari ya. Oke, jadi saya nggak perlu pakai ini. Kalau misalnya saya lihat ChatGPT jadi nyontek deh, nggak apa-apa ya. Jadi saya tinggal kalikan aja dengan sin ya. Nanti mungkin 0,5-nya itu untuk menetralisasi aja. Saya bikin sin time.y. Saya nggak perlu delta time ini sebenarnya ya. Oke, ini adalah current coefficient yang saya bisa pakai di sini. Oke, saya nggak perlu ini. Saya nggak perlu ini, jadi saya pakai ini saja ya. Benar juga ya, itu kan sebenarnya oscillation ya. Oscillation itu kayak gelombang gitu, kita bisa pakai sin. Oke, coba kita tes, mudah-mudahan nggak ada error. Kita jalankan merah, hijau, merah, sebenarnya nggak ada masalah, bagus ya, udah cukup malah ya. Udah kayak gini dia smooth. Nah, kecepatannya gimana? Kita bisa percepat scene itu dengan kita kalikan aja ya dengan frekuensinya. Jadi kalau misalnya kita mau delta time-nya itu lebih cepat ya, kita bisa kalikan. Jadi kalau scene itu kan dia geraknya 1 ya, dalam skala satu lah ya, tiap 1 detik gitu ya geraknya ya. Iya nggak ya? Satuan 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya delta time kita perkecil, itu sebenarnya itu kita kalikan dengan delta time. Tapi kita kalau delta time-nya makin kecil, dia harusnya makin besar. Berarti 1 bagi delta time dia, ya. Supaya delta time-nya itu semakin kecil, dia malah semakin cepat dia. Oke, coba kita tes. Jadi kalau delta time kita bikin kecil, dia makin cepat. Gitu ya. Kenapa kita bagi? Karena kan seperti ini ya. Scene-nya itu kan bergerak dalam satuan waktu, misalnya dia T lah ya. T-nya sama dengan 1 gitu ya. Ini kan satu untuk T itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 gelombang gitu kan. Kalau misalnya kita mau percepat T-nya jadi 0,5, berarti kita bikin 1 dibagi 0,5 gitu. Frekuensinya itu adalah 1 dibagi 0,5 gitu supaya frekuensinya naik gitu. Karena frekuensi itu adalah seperti gitu, ya. Oke. Menarik ya. Saya juga baru tahu. Jadi kita nggak perlu tes koefisien ini, kita nggak perlu ya, ini kita hapus aja ya. Dan ya nggak bisa gitu ya. Kalau kita set 0,5 dia akan lebih cepat ya. 0,1 akan lebih cepat, 0,2
Ya sebenarnya dia bikin 0,2 sampai 0,1 aja kali ya, supaya itu ya, supaya warning. Kalau terlalu lama nanti nggak bagus gitu. Jadi saya bikin sini 0,1 sampai 0,2 dan defaultnya adalah Charge 0,2 complete. gitu. Oke, tuh. Jadi kita bisa set makin lama dia makin cepat gitu. Oke, nah menarik ya. Jadi kita sudah bisa membuat 2 buah shader. Nah sekarang Nah sekarang apa yang kita lakukan? Jadi kalau misalnya di game itu ya, kalau misalnya sering main game ya, kalau misalnya darahnya udah mau habis, kan dia hijau nih. Tapi kalau darahnya di bawah 50%, dia ada warningnya muncul kan. Kita mau bikin seperti itu gitu ya. Jadi kalau HP-nya di bawah 50, dia akan warning. Oke, jadi kita bikinlah di sini public current health, float current health ya. Saya bikin health, saya bikin di startnya itu saya bilang aja current health sama dengan sama dengan 100 ya, dan dia akan muncul di sini. Di sphere kita ada current health. Kenapa itu? Oh iya, karena belum start dia. Begitu dia start langsung jadi 100 gitu. Oke, karena dia waktu kita start dia set jadi 100 kan. Bisa nggak ya kita set sini aja 100 gitu langsung ya? Saya juga kurang begitu itu sih dengan itu. Harusnya bisa ya. Jadi defaultnya itu adalah 100. Ya nggak? Nggak juga ya. Karena dia public. Oke. Nah, jadi setiap kali dia update dia akan ngecek berapa current rate-nya. If current health itu di bawah 50 ya, kita set materialnya renderer dot material sama dengan warning material. Oke, else kita bikin renderer dot material sama dengan normal material. Oke, coba kita tes apakah sudah berhasil. Mungkin supaya gampang saya bikin range kali ya. Gimana sih cara bikin range? Kita tanya Uncle GPT lagi. Unity script C sharp how to make range properties. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan saya nggak salah tanya. Oke, range. Nah, dia ada float range-nya. Nah, gitu. Range-nya itu ada ya. Jadi saya bikin di atas ada range, saya bikin 0 sampai 100 F. Ya. Jadi waktu saya jalankan di sininya, saya lebih enak manipulasinya. Ya, begitu saya start, dia langsung 100. Pluk, saya bikin set bisa berubah. Nah, kalau ketika dia itu berubah dia. Ya. Nah, sekarang kita bikin lebih menarik lagi. Apa lebih menariknya? Kalau misalnya dia di bawah 50, kita ubah jadi warning material kan. Tapi kalau misalnya dia lebih sedikit lagi, lebih kecil lagi, dia blinking itu makin cepat. Ya. Tadi kan kita sudah set nih ke WhatsApp lagi, ke OBS lagi. Udah bingung kan? Tadi kan kita sudah set nih di shadernya itu, ya. Shadernya ini dia bergeraknya dari 0,1 sampai 0,2. Jadi kalau health-nya itu 50, itu yang paling tinggi sebelum dia masuk ke warning, itu 0,2. Dan kalau health-nya mendekati 0, dia semakin mendekati 0,1 sebelum akhirnya mati jadi merah gitu ya. Tapi nggak penting lah itu. Oke. Jadi apa yang saya lakukan, saya harus bisa menembak satu properti ke shader saya ya. Cara gampangnya gimana? Ya saya set aja propertinya sama kayak kita set properti di itu. Jadi renderer dot material dot ada namanya itu set. Oke, sebentar, coba kita tanya lagi. Jadi GPT ya. Unity C sharp how to set material property from script. Salah tulis 2 kali, nggak apa-apa.
Ya kita lihat material. Oh oke, set float. Jadi kita harus define itunya ya, dot set float ya. Kemudian kita bilang nama propertinya apa. Coba kita lihat di shadernya, kira-kira nama propertinya itu apa. Nah ini delta time-nya ya yang ada ya. Jadi kita set delta time-nya. Oke, kalau gitu kita hitung delta time-nya di sini aja. Jangan di shadernya kita hitung. Kenapa? Di shader ini kan tiap kali dia gambar nih, ya. Dia bakal dipanggil sampai 60 kali. Sementara itu nggak 60 kali kan berubah health-nya kan. Jadi kita panggilnya di sini aja, ya. Ketika dia update, oh sorry, ya nggak apa-apa. Untuk sekarang nggak apa-apa ya. Untuk sekarang kita bikin di update aja. Sebenarnya nggak efisien juga. Kenapa? Karena harusnya ketika current health-nya berubah, dia bakal dipanggil. Tapi nanti kita akan modifikasi lah ya. Untuk sementara kita bikin aja seperti ini. Saya hitung dulu current health-nya itu berapa. Saya hitung dulu delta time-nya berapa. Warning delta time sama dengan tadi berapa tadi itunya batasnya 0,2 ya. Jadi kita interpolasi dari 0,1 sampai 0,2 ya. Berarti kita bikin lerp lagi. Tapi koefisiennya itu adalah itu ya. Current health dibagi 50 ya. Sorry, ini koefisiennya. Ya, berarti 1,0, 2,0, current health dibagi 50,0 F. Gitu. Ya, dan sini kita bilang delta time, delta time, dan di sini kita misalnya masuk warning delta time. Oke, saya jelaskan sedikit. Oke, ini dia marah karena apa dia? Lerp, lerp, kenapa dia bilang marahnya ya? Using the generic tile requires type arguments. Ini kan float, current health-nya float juga, bagi 50, float juga. Sebentar ya. Coba saya lihat dulu ya. Oke, jadi kalau di codingannya ini kita bisa lihat dia butuh mathf ya. Jadi mathf.lerp dia nggak tahu mathf.lerp itu apa. Jadi kita harus bikin kelasnya mathf.lerp baru bisa. Ya. Nah, jadi kenapa nih saya bikin current health 50 bagi 50? Karena kan koefisiennya itu kan bergerak ya dari 0 sampai 50. Ya, dari 1 sampai 2. Nah, jadi berapa current health dia? Misalnya current health dia sekarang kan 25. 25 bagi 50 itu berapa? 0,5 kan? Berarti koefisiennya 0,5. Dia akan gerakkan dari 1,0 sampai 2,0 sebanyak 0,5 kali. Berarti nanti 1,5 dapatnya. Berarti pas ya. Nah, jadi coba kita jalankan, kita tes apakah berhasil. Saya coba di sphere-nya. Saya turunkan health dia jadi di bawah 50. Oh, agak lompat dikit dia. Ya, semakin rendah. Hah? Oh, salah pastinya. Kenapa bisa salah? Karena di sini mungkin. Ya, cara paling gampang kita debugging warning delta time. Oke, kita lihat apakah delta time sudah cocok atau belum. Ya, kita coba jalankan di konsolnya muncul. Saya bikin ini. Nah, salah ya, 1,5 salah dia. Bener dong. Coba sebentar ya. Oh, oke 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 oke. Salah salah salah. Kok 0,1 sampai 0,2? Kan di shadernya itu dari 0,1 sampai 0,2 dia. Mana dia? Ini warning shader 0,1 sampai 0,2. Kok saya bikin 1,0 sama 2,0? Ya lambat lah. Ya. Jadi semakin ke bawah dia semakin cepat, semakin bawah semakin cepat, makin lama makin cepat. Ya, gitu. Ya. Gitu. Oke.
Saya rasa cukup menarik ya. Kita sudah belajar tentang itu dan kita bisa manipulasi shader kita dengan menggunakan itu ya, dengan menggunakan properti. Kita tembakkan properti dari sini. Oke, saya rasa itu saja untuk kali ini ya. Kita sudah belajar banyak hari ini, ya cukup banyak gitu ya. Walaupun sebenarnya hasilnya sederhana, tapi kita bisa bereksperimen lebih banyak lagi dari sini. Ya, sekian dulu tutorial kali ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Oh iya, jangan lupa print dihapus. Ini cara dibagi nggak bagus sebenarnya. Ya, oke.